Mungkin ada 2 ya tadi, Pak, ya, yang ingin Mhm, saya sampaikan. Pertama itu penelitian yang melibatkan masyarakat, mhm, betul. yang kedua itu mistis. Mistis, Ya, ya, karena oke ini oke. memang saya alami Iya, banget. dialami itu ya. Sebenarnya Heeh, adalah universitas di Rusia? iya. Oh gitu, Ja terus? sebenarnya kalau offline tuh kita berangkatnya ke Rusia Oh gitu, gitu ya, heeh. Cuma heeh. karena online, Heeh. kita pada saat itu di sana Kebetulan itu kami melihat, sisi ilmiah dari tradisi ini. Jadi tradisi larung di sisi larung dari dilihat dari sisi ilmiah, ilmiahnya, heeh, iya, oke karena oke. masyarakat kan percaya percaya Mhm. bahwa kalau kita tidak melakukan tradisi ini kita akan kena sial gitu, Oh gitu ya, heeh. heeh, bisa Nah iya, cerita kepada kita, apa namanya, bagaimana proses terjadinya letusan gunung mhm, berapi dan juga bahayanya seperti apa sehingga kita bisa biar, apa namanya, melek terhadap bencana iya. Merapi itu sendiri kan itu? Bencana Merapi itu sendiri menurut saya khususnya untuk Merapi aktif, Mhm mhm. itu, kita harusnya lebih tenang kalau Mhm. dia aktivitasnya malah sering. Malah sering gitu Iya, ya? Nah jadi, artinya tidak perlu sangat khawatir kalau aktivitasnya sering? iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Talk to Me episode yang ke-8. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan sudah banyak komen dan juga tetap memberikan like dengan setia kepada kami semuanya. Pada episode kali ini, saya kehadiran seorang tamu dari luar Jawa. Ada di depan saya Mbak Kurnia Nurlaila. Selamat datang Mbak Kurnia. Terima kasih Bapak. Apa kabar ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tolong dong perkenalkan diri kepada teman-teman Creative Navigation. Ya. Halo Netizen, perkenalkan nama saya Kurnia Nurlaila, saya biasa dipanggil Nia. Saat ini saya adalah mahasiswa UNY dari jurusan Pendidikan Geografi angkatan 2019. Geografi angkatan 2019. Ya, Artinya sekarang ini di awal semester ke-8 kah? betul Ya, sekali. oke 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 oke. Mbak Kurnia ini asalnya dari mana ya? Bisa cerita tentang wilayah, Ya, tempatnya Mbak Kurnia sana? saya berasal dari sebuah desa di Sumatera Selatan, tempat Mhm, namanya itu, Sungai Lilin, mhm mhm. daerah yang masih asri karena Iya, memang tempatnya itu agak, pelosok. agak pelosok ya. Sekitar 3 sampai 5 jam dari kota, Mhm, dan karena mayoritas tempat kami itu adalah rawa, tanah rawa? rawa, heeh, Heeh, dan hutan, hutan ya? kelapa sawit dan Mhm, karet. iya iya, Jadi, memang masih banyak sekali hewan-hewan, iya. yang tidak kita temui di Jogja ini. Contohnya apa itu? Ada ular, Heeh, ada monyet, monyet ya? iya maaf, Heeh, monyet yang di sini juga ada 2 jenis, iya iya ada iya, yang hitam, heeh, ada yang coklat. ada yang hitam ada Ya, coklat gitu. ada babi juga, Babi juga? ya maaf ya Pak, Mhm mhm. kalau kasar. Oh, enggak apa-apa, itu namanya itu kita tidak bisa ganti Iya, babi dengan periting. iya. Sama ada buaya juga. Buaya juga? Iya, Tapi ini buaya beneran ya? iya Pak, bukan, Bukan buaya darat ya, ya? bukan yang "Kamu marah nggak?" gitu, enggak. Oh, iya iya. Iya Enggak, iya. beda. Kemudian berikutnya bicara tentang hobi, Mbak. Iya. Hobinya Mbak Kurnia ini apa nih? Hobi saya suka travelling, Traveling? ya Ke mana aja jalan-jalan. nih selama ini? Kalau di Jogja ini saya senang menyusuri pantai, Pantai gitu heeh, ya? Oh senang ke iya, pantai. se Sama segar udaranya? iya, suka main Iya, air, heeh. sama makan, Makan? foodie. Oh, foodie ya? Betul Iya. betul betul. Apa yang disukai di Jogja ini makanan, untuk Mbak, Kurnia? Iya, Apa? maaf jangan hujat saya, tapi Mhm. saya tidak suka gudeg. Tidak suka gudeg? Iya, tapi Iya. saya sangat suka ronde. Ronde? Heeh, Oh wedang iya, ronde. hangat-hangat nyaman itu kalau Iya, malam-malam belajar kemudian, minum. apa namanya, dingin gitu ya, Iya, kemudian minum ronde, ting 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 ting, kemudian beli ronde kan gitu. betul, Ya dulu betul. SMA-nya Mbak Kurnia ini di mana ya? Di SMA Negeri 1 Sungai Lilin. Ada pengalaman yang menarik ketika di, SMA sana? Mhm. Ah, Eee, s Pengalamannya mungkin ada 2. mhm. Yang pertama saya berhasil menjadi ketua dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja, PIKR. Ketua Pusat Informasi dan Konseling Remaja? Iya, Oke oke. ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu, ya. Mhm. Yang kedua saya, berhasil untuk pertama kalinya naik pesawat di SMA, Mhm. itu karena perlombaan, jadi full dibiayain dari sekolah.
Oke oke oke. Yang pertama tadi tentang Mhm. pusat informasi dan konseling tadi, kan sudah ada di situ guru BP, posisimu di mana di situ? Kebetulan, eee, di sekolah saya dan guru BK itu adalah Mhm. pembimbingnya Heeh. dan saya itu ketua organisasinya. Organisasinya? Oh, Iya, artinya kamu ekstrakurikulernya. sebagai seolah sebagai pelaksana dari apa Iya, yang betul. dirancang oleh gurunya tadi kan Iya, gitu ya? betul sekali. Kemudian tadi pertama kali naik pesawat ya, Iya, ngeri ndak ketika naik pesawat itu pertama kali? ngeri sama telinga saya sakit. Telinganya sakit ya? Iya. Dalam rangka lomba kan Iya, itu? Lomba lomba. apa ini? Kita ada perlombaan sains Heeh. yang seleksinya itu dari provinsi, nasional, dan internasional. Artinya sudah lolos seleksi dari tingkat Provinsi provinsi kemudian mhm, dikirim ke Jakarta. iya, bikin ke Sukses Jakarta. ndak waktu itu? Kebetulan pada saya itu masih belum Belum meraih sukses? Ya juara. ndak apa-apa, tapi kan jadi pengalaman Iya, untuk, pengalaman sangat berharga. berikutnya kan gitu ya. Betul. Nah ketika kuliah di Jogja ini, Mbak Kurnia itu kan pernah pengalaman sebagai mentor, Oh, apa iya. namanya, di MAN 2 dan juga di MTSN, MAN 4 ya Iya, dan Manpat. SMTSN 2 di Bantul ya? Iya, Bisa sharing kepada mhm. netizen apa yang dilakukan waktu itu? Saya selaku PJ Mhm. dari UKM Penelitian UNY, PJ UKM penelitian, iya, heeh, saya PJ-nya penanggung jawab pada bidang KIR, lalu mhm, saya diminta untuk mengajar mhm, di MAN 4, mhm, kemudian MAN 4, bertanya kepada saya untuk menambah jejaring, menambah mhm, relasi untuk betul. bekerja juga di MTS Negeri 2 Bantul. Artinya Jadi ada lembaga lain yang ikut ingin bergabung di situ, bergabung ya. heeh. Kemudian kamu melaksanakan dua-duanya, Iya, saya mengajar di 2 sekolah 2 ini sekolah ini. kebetulan. Apa yang kamu ajarkan kepada anak-anak itu? Saya mengajarkan tentang sejak dini untuk meneliti. Meneliti? Ya, A keresahan kalian diteliti gitu. oke, artinya membangkitkan semangat mereka Ya, untuk meneliti untuk begitu? meneliti. Kemudian di penelitian itu diikutkan lomba Iya, begitu? betul. Luar biasa. Dari kecil, dari Gimana SMP. sukses enggak waktu itu di situ? Kebetulan kalau dari MAN itu memang mereka tidak ada target yang Karena target banyak gitu ya, iya, yang penting anaknya mulai paham dan bisa menghasilkan tertarik produk bidang itu mhm. ya, betul. Belajar sendiri karena sudah Heeh, SMA. heeh, betul Nah, udah yang gede. Heeh, MTS ini benar-benar saya ajarkan dari mulai cara berpikir, mhm, ngomong, dan, mhm, pada saat itu kami ikutkan pada lomba Dinasvia, mhm mhm. yang mereka itu melawan kakak tingkatnya. Jadi melawan SMA dan mereka SMP sendiri Luar biasa, istilahnya gitu. mampu bersaing dengan Iya, kakak mampu. tingkatnya gitu ya, Betul. luar biasa. Berikutnya juga Mbak Via ini kan pernah menjadi pembicara, di Bonsai, pembicara Iya, satu di Bonsai Fakultas Ilmu Keolahragaan olahraga. ya, kok bisa, jadi pembicara di sana gimana? Ini kan lintas fakultas ini namanya Iya, sudah, betul. iya, Kebetulan saya diundang di program Bonsai itu mhm, untuk memberikan materi, program MBKM, MBKM ya, lagi, oh ya Merdeka MBKM, Belajar Kampus Merdeka, ah betul. program pertukaran mahasiswa merdeka. Student exchange Ya, merdeka, oh tapi ya, oke oke. dalam negeri. Di dalam negeri gitu. Apa namanya, kerjasama dari student exchange-nya, universitas mana aja ini? Kalau pada saat itu saya bertukar karena online, Heeh, jadi ada di 7 universitas. 7 universitas? Iya, 7 Heeh, universitas. termasuk UNY di situ? Ada UNY, Heeh, di Unsri, Unsri, ada Universitas Muhammad Warman, heeh. Universitas Negeri Gorontalo. Oh, lintas pulau juga ini, Iya, seluruh betul. Indonesia ini nampaknya. Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, heeh, Universitas Islam Malang, heeh. kemudian UNY sendiri, Oh iya ya, yang terakhir itu Unimed, Universitas Negeri Unimed? Medan. Luar biasa, artinya banyak pertukaran pengalaman dengan Iya, mahasiswa-mahasiswa yang lain di situ ya? mhm, Oke, betul, bisa diceritakan bahwa apa syarat-syaratnya syarat. untuk bisa terlibat di dalam student exchange ini? Kan mungkin saja banyak mahasiswa yang sebenarnya ingin terlibat Iya, di situ tetapi tidak tahu syarat-syaratnya atau belum termotivasi karena tidak tahu mhm. syarat-syaratnya tadi. Kalau menurut saya, Iya, ketika ingin studi exchange itu pertama tuh perhatikan dulu panduan, panduannya perhatikan heeh, dulu ya, dibaca, baca benar-benar betul-betul. detail dibaca, Heeh, syarat-syaratnya apakah kita memenuhi atau tidak. iya benar Kemudian benar, perhatikan kampus kita. heeh, Kalau kebetulan pada saat itu UNY mudah untuk konversi mata iya, kuliah, tapi kan heeh, kampus lain beda. iya betul, Nah, jadi pada saat itu syaratnya kalau dari saya yang mhm, pertama, aktif sebagai mahasiswa, aktif sebagai ya, mahasiswa, kemudian di universitas, iya. kemudian IPK minimal 3 IPK minimal 3 kalau minimal. tidak 3 tidak boleh gitu ya? Ya, Iya betul, yang syaratnya syarat ya, ya pada saat itu. heeh, Terus, maksimal pada saat itu ya, Pak, nah, kalau tidak salah itu semester 5. semester 5 Mhm, iya, nanti boleh dicek lagi, iya, heeh, kemudian ada surat pengantar pengantar dari rektor Univ itu ya, heeh, universitas wakil gitu ya? 3 dekan kemahasiswaan, Mhm, kemudian wakil rektor maksudnya, iya iya, heeh, terus yang terakhir syarat penunjang atau ya apa gitu, opsional gitu, penunjang optional gitu ya? sertif
katakan sertifikat apapun gitu yang Iya, menunjang. yang bisa menunjang. Oke, bagus ya. Kemudian berikutnya saya melihat prestasi Mbak Kurnia ini kan banyak sekali ini, kejuaraan lomba yang pernah dijuarai oleh Mbak Kurnia kan banyak sekali juga. Saya tertarik ya bahwa Mbak Kurnia ini pernah memedangkan gold medal dari international, youth apa dan sebagainya itu bisa, share dengan kami gitu? Ya, kebetulan perlombaan gold medal, International Avicenna ini Mhm. dilaksanakan secara online, namun untuk pada saat itu untuk pusat perlombaannya itu ada di Rusia. Rusia, Ya, artinya Russia. penyelenggaranya itu sebenarnya adalah universitas di Rusia? Iya. Oh gitu, Ja terus? sebenarnya kalau offline tuh kita berangkatnya ke Rusia Oh gitu, gitu ya, heeh, cuma karena online, heeh. kita pada saat itu kebetulan tim dan pembimbing kami ini semuanya berasal dari pendidikan geografi, Pendidikan geografi, mhm. ya, Lalu kami membuat sebuah produk yang berhubungan dengan aktivitas vulkanik, vulkanik. heeh, yang Gunung Merapi ini mungkin? betul, Iya kaitannya dengan itu, Gunung ya, Merapi heeh. yang nama aplikasinya itu sendiri adalah Merapi Edu App, Merapi Edu App, mhm. ya, oke. Fokus dari aplikasi ini ada 2, Heeh, yaitu tentang mitigasi, lalu tentang edukasi. edukasi, Untuk edukasinya sendiri, kami mengedukasi tentang, semua aktivitas Merapi, ya, termasuk dengan, prediksi bahwa heeh, akan terjadinya aktivitas misalnya gempa atau yang lainnya. iya, Yang gempa kedua, vulkanik ini, heeh, heeh, itu kami, ada di aplikasi itu, heeh, rancangannya. Yang kedua, evakuasi. evakuasi, Jadi, ya, kami berencana aplikasi ini akan bekerja sama dengan, Badan Penanggulangan Bencana Nasional Indonesia, ya, oke, BNPB, BNPB, ya, untuk, eee nanti kalau misalnya, misalnya nih si A, iya, si A ini ada di kawasan Merapi. iya, Dia akan dapat informasi yang lebih dulu dibanding si B yang jauh dari Merapi. Merapi, oh Nah, ya, karena dia berada di daerah iya, rawan kan itu ya? karena konsepnya kan spasial gitu, Iya spasial, daerah. ya, Nah, jadi di situ nanti, si A ini akan bisa menghubungi lewat mhm, aplikasi ini, heeh. untuk misalnya, minta dievakuasi. Oke, Jadi dia bisa, untuk mencari bantuan gitu iya, ya? bisa Heeh, langsung, berapa jumlah orang di sana, atau mhm, kalau dia terluka dia masih bisa untuk memberitahu gitu. Jadi bisa mhm, langsung penanganannya cepat. oke. Artinya betul-betul bermanfaat untuk masyarakat yang berada di daerah, rawan bencana Iya, Merapi tadi kan gitu ya? dirancangnya seperti itu. Oke betul. Bisa cerita kepada kita, bagaimana proses terjadinya letusan gunung Mhm. berapi dan juga bahayanya seperti apa sehingga kita bisa biar melek terhadap bencana Iya. Merapi itu sendiri kan itu? Bencana Merapi itu sendiri menurut saya khususnya untuk Merapi aktif, Mhm, itu, kita harusnya lebih tenang kalau mhm. dia aktivitasnya malah sering. Malah sering gitu Iya. ya? Jadi, artinya tidak perlu sangat khawatir kalau aktivitasnya sering? Iya, jadi dia Oke, sedikit-sedikit erupsi, eee, sedikit-sedikit mengeluarkan isi perutnya. Karena heeh, kalau secara teori dia kan, kayak rumah gitu, terus iya, ada dapur. mhm, Dapurnya tuh sangat panas dan dia terus, eee, bekerja gitu. iya, Nah, ketika dia ada tekanan atau gas dari bawah tanah, heeh, terus dia, eee, ditumpuk, tersumbat gitu, iya, menumpuk gitu menumpuk, ya? dia pengen muntah gitu, Iya, pengen keluar, tekanannya heeh, semakin besar akhirnya meledak gitu. meledak begitu. Nah, jadi lebih Betul baik betul. dia keluarkan Sedikit sedikit-sedikit, sedikit demi heeh, sedikit, sehingga sedikit demi tidak sedikit. begitu berbahaya, tidak Betul, makan korban banyak kalau betul. sedikit-sedikit. Tapi kalau sampai terjadi erupsi yang besar, Besar, dampaknya juga malah luas, korbannya bahaya, malah mhm, banyak. Oke, betul. bagus, ya. Artinya bermanfaat, amat sangat bermanfaat Iya, pengetahuan itu untuk kita menurut semuanya. saya sih seperti itu. Iya, betul. Kemudian berikutnya Mbak Kurnia itu kan tadi kita ceritakan banyak sekali memperoleh, kejuaraan ya, menangkan Iya, kejuaraan tadi. Tolong dong ceritakan 2 atau 3 saja dari, kejuaraan itu yang, berkesan, mhm, bagi Mbak, Kurnia. mungkin ada 2 ya tadi, Pak, ya, yang Mhm, saya sampaikan, pertama itu penelitian yang melibatkan masyarakat, betul. yang kedua itu mistis. Mistis, Ya, ya, karena oke ini oke. memang saya alami, Pak. Iya, dialami, ya, betul. Heeh. Kebetulan yang untuk masyarakat itu kenapa saya merasa berkesan, pertama mungkin saya satu-satunya yang berasal dari FIS, Dari FIS, Fakultas ya. Ilmu Sosial, Iya, sedangkan, ketua dan anggota tim lainnya itu dari FMIPA. dari FMIPA, Karena ya. perlombaannya itu seluruh
FMIPA. Artinya kejuaraan itu yang menyelenggarakan FMIPA kan itu? Iya, seluruh Ya, Indo, oke, tapi iya. boleh lintas Iya jurusan, ya, lintas oke oke, fakultas. iya, Nah, heeh. lalu yang sangat berkesan karena mengapa saya bilang kayak gitu, karena saya menelitinya kebetulan itu di Pantai Depok, Pantai Depok, di dekat pasarnya. Parangtritis ya? Ya, Heeh, betul, heeh, pasar ikan Pantai Depok. Pantai Depok. Di sana yang membuat saya sangat terkesan karena pada saat itu Covid, Covid, dan memang sepi, sepi pasarnya sepi. pemasaran, pengunjungnya sepi, Iya. ya ada PPKM kan gitu Iya, ya, kan nggak terus boleh iya kemana nggak ya, boleh Pak, heeh, dibatasi heeh. aktivitas, terus saya dan tim datang ke sana, saya merasa seperti artis, Seperti artis gitu ya? Disambut oleh para pedagang. pedagang-pedagang Mhm, itu? mereka benar-benar seperti menawarkan sampai, pegang seafood-nya itu Mhm, di tangan misalnya cumi gitu kayak sampai, heeh. "Mbak, ini loh Mbak, fresh, ayo loh Mbak, Fresh, kesini aja," betul betul gitu. betul, iya Heeh, saya iya. rasa, wah, Wah, luar biasa. Artinya kamu hanya beberapa orang kemudian dikeroyok oleh dikeroyok ya, sekian banyak gitu. orang. Terus saya, Ini lobster, ini cumi, iya, ini murah murah murah, kepiting murah gitu, mhm, fresh-fresh semua gitu. iya. Terus dari situ? Dari situ kami melihat, kenapa sih gitu ya, kenapa, masyarakat ini seperti ini padahal ada peluang, karena Iya, mereka tuh sebenarnya udah biasa nganter makanan. mhm, Nah, yang nitip-nitip. iya iya betul, Kami melihat, juga karena Covid itu banyak sekali produk yang dibuang karena mhm, tidak laku, tidak laku ya. lalu kami berinisiatif untuk membuat sebuah produk olahan. Oke oke. Karena apa namanya, produknya banyak, nelayannya banyak, kemudian disetorkan ke situ, sementara pemasarannya sepi, sehingga akhirnya banyak yang terpaksa harus dibuang gitu? Betul Ya, kamu betul, mencari solusi untuk itu. iya. Terus apa yang kamu Saya lakukan? dan tim itu membuat, produk frozen food berbahan bumbu kuning. Berbahan bumbu kuning. Iya, Ini frozen, tetapi sebelum di-frozen di dilakukan pembumbuan dulu? iya, Ya, kemudian terus divakum, divakum heeh, juga? baru didinginkan, Luar di-frozen. biasa. Mhm. Jadi yang tadinya hanya dipasarkan begitu saja, paling dikasih es Iya, batu begitu betul ya. betul, Tetapi kemudian ini dibumbu supaya mhm, siap untuk dimakan betul. dan juga apa nama, vacuum pack gitu Iya, ya, lebih betul, awet lagi heeh. dan kemudian di-frozen. Iya, Iya, sehingga pemasarannya bisa luas melalui internet begitu? betul betul. Luar Itu biasa. itu yang, kami melihat itu sebenarnya ide yang sederhana, Heeh. tapi dampaknya tuh besar ke masyarakat. Iya betul, dampak Mhm, sosialnya, dampak ekonominya, iya, itu juga luas itu. Karena betul, penghasilannya tentu akan meningkat, sementara tidak pemborosan apa nama, produk, busuk, produk heeh, yang busuk tadi gitu. betul. Itu dapat juara berapa? Juara 2, Juara 2. Oh heeh, sudah luar biasa itu silver medal kan betul, gitu kan, heeh, luar juara biasa. 2. Kemudian yang kedua? Yang kedua, saya udah mention tadi itu Mhm, tentang bisnis. mhm Jadi mhm mhm. kita meneliti tentang Larung Sembonyo, Tahu Sembonyo, di iya, daerah mana? Trenggalek, Trenggalek? Jawa Timur, Heeh, tepatnya itu di Pantai Perigi. Pantai Perigi. Apa Mhm. yang dilakukan di sana? Di sana itu kami melihat, sisi ilmiah dari tradisi ini. Jadi Tradisi larung larung dilihat dari sisi ilmiah, ilmiahnya. heeh, Iya, oke karena oke. masyarakat kan percaya, Mhm. bahwa kalau kita tidak melakukan tradisi ini kita akan kena sial gitu, Oh gitu ya? heeh, Heeh, betul kena betul. sial, karena tujuan dari tradisi ini yang paling utama itu adalah ikannya jadi banyak, Harapannya supaya ikannya banyak. mhm, Terus nelayannya itu sehat, nilainya sehat. terus ombak itu tidak tidak tinggi lah, jadi Iya, bersahabat gitu, bersahabat, ombaknya mhm, bersahabat. Ada 3 tujuan 3 dari larung tujuan, tadi, ya. Terus? karena, kepercayaan masyarakat bahwa sebenarnya, itu tuh karena dijaga sama leluhur gitu, Sama leluhur di sana. heeh, Iya leluhur iya. di sana yang bilang kalau misalnya, itu bisa kayak gitu karena leluhur. Iya iya. Tapi sebenarnya kalau kita sudah cek, Mhm. secara teori sebenarnya tidak gitu. Tidak gitu Menurut ya? menurutnya itu hanya persepsi, Persepsi mereka mhm, saja, keyakinan mereka keyakinan, turun-menurun gitu ya? heeh, Bahwa di sini ada leluhurnya, ada yang heeh, dikeramatkan dan sebagainya gitu. iya. Bentuk-bentuk pengkeramatannya apa? Seperti apa itu? Karena bentuk dari daerah itu adalah seperti, apa ya, seperti kubah gitu, jadi bentuknya Mhm. kayak gini, dan Heeh. setiap sudut kubahnya ini tuh ada bentuk-bentuk keramat berupa rumah, ada Iya, juga batu, ada batu, juga pohon. pohon gitu ya? Iya, Artinya itu dikelilingi semacam bukit, wilayah itu dikelilingi iya, semacam bukit, bukit yang tinggi tinggi, begitu, kemudian masing-masing diyakini berbagai tempat itu iya, ada yang keramat, yang keramat heeh. tadi, iya. Pengalaman mistis saya itu karena saat saya datang, saya tuh merasa tidak tenang. Tidak nyaman ya? Soalnya seperti ada yang mengawasi tapi saya tidak Mhm. tahu gitu. Iya iya iya. Dan saya merasa, kalau kata orang sana saya tuh disukai Mhm, disukai sama oleh, sana, yang leluhurnya tadi iya. ya? Terus Heeh. pas saya datang ke tempat yang keramat itu, saya mulai merasa agak berat, aneh Iya gitu di iya badan iya, saya. meriang dan sebagainya Iya, begitu ya? cuma saya kayak, "Oh, ya udahlah paling Oke, sakit iya. biasa."
Kemudian ketika sudah pulang? Ketika sudah pulang, terus saya, yang anehnya itu waktu saya menginjakkan kaki saya di kereta, Mhm. tiba-tiba tuh langsung kayak sehat banget gitu. Nyaman lagi, hilang semuanya Hilang itu? semua beban, semua Iya iya pikiran iya iya. yang ngawasin tuh semua hilang. Oke Itu oke. sangat-sangat berkesan sih Oke, menurut jadi, saya. sampai teringat terus, mungkin Ingat terus. seumur hidup kan Iya. itu ya. Kemudian yang dilarung itu apa wujudnya, Mbak? Bentuknya itu macam-macam, tapi yang paling utama itu adalah, tumpeng Tumpeng gede nasi gede banget, kuning gitu? heeh. Iya, heeh. Isinya adalah makanan Makanan, dan hasil bumi. hasil bumi, Mhm. ada, daging kebo atau Semua, sapi atau apa tuh? buah, heeh, Oh, macam-macam daging, itu, daging juga sapi, kebo, sudah semua. dimasak semua? Sudah, tapi nggak semuanya. Oh, kayak gitu. Jadi Sebagian separuhnya dimakan, makan, kemudian separuhnya separuhnya dilarung. dilarung itu? Pakai kapal-kapal, Nah, iya terus iya, dibawa ke bawa tengah, tengah kemudian dilarung. dilarung. Oh, Heeh. nah itu jawaban ilmiahnya sebenarnya mudah sekali. Kalau hanya sekedar supaya ikannya banyak, supaya Mhm, nelayannya sehat, supaya air, apa namanya, ombaknya bersahabat. Yang mhm. pertama karena yang dibuang tadi adalah Makanan, makanan-makanan, maka iya. dimakan oleh ikan. Iya, Karena dimakan ikan, ikan mendekat berarti ikannya kan banyak. iya. Nah, kemudian berikutnya kalau ikannya banyak, nelayan menangkap banyak ikan, ekonominya sehat, Mhm. badannya juga harapannya juga Sehat, sehat, kan iya gitu. iya. Nah, kemudian karena ekonominya sudah baik, maka tidak mau mengambil risiko untuk melaut ketika lautnya tidak bersahabat. Iya, Nah, maka kemudian ya lautnya menjadi bersahabat, tidak mhm. akan banyak korban dan Betul sebagainya, jadi betul. luar biasa. Nah, ini langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat Masyarakat, penelitiannya tadi. heeh. Mbak, Kurnia ini bisa sehebat ini, itu dulu, yang memotivasi siapa? Motivator terbesar dalam hidup saya adalah almarhum ayah saya, Ayah ya? almarhum papa. Heeh heeh. Papa saya adalah orang yang keras, Mhm. tapi beliau sangat mendukung dan men-support, keinginan saya. Mhm Saya mhm. anaknya banyak mau, Oh, iya tapi iya. beliau, gas aja, gas gitu, Iya, oke sok oke. mangga gitu kan. Oh, itu luar biasa ya. Heeh, Karakter ayah memang seperti karakter itu? ayah seperti Iya, itu, heeh. tapi bukan yang seperti, yang "Aku sayang kamu," enggak Oh, gitu, enggak, cuma iya. men-support Sport. apapun keinginan saya. Kalau memang itu untuk kemajuan kan Iya, itu, yang luar biasa. betul, yang sangat saya berkesan, Heeh. ayah saya pernah merasa bahwa beliau itu sadar saya ini agak gelisah karena ekonomi. Iya Saya merasa saya, "Bisa nggak ya kalau saya keluar gitu, iya, kuliah kuliah di dulu, luar, iya kan gitu di ya. luar Sumatera Iya Selatan?" iya. Ayah saya bilang, "Udah kamu nggak usah khawatir, Mhm nggak usah banyak pikiran, pokoknya, kuliah aja yang mhm bener, mhm. nanti urusan uang itu papa." Wah, Kalau luar biasa itu ya. kata papa saya, "Kalau perlu papa jual kepala papa," gitu. Luar Sampai biasa. segitunya gitu. Motivasi yang Heeh, dahsyat itu untuk kamu, sehingga kamu istilahnya jadi gitu. bersemangat kan Iya, gitu? jadi saya harus Iya. membanggakan orang tua Oh, saya apapun betul. resikonya gitu. Oke, bagus sekali bagus sekali. Kemudian berikutnya rencana ke depan, Mhm. mau, seperti apa Mbak Kurnia? Kuliah lagi atau apa gitu? Ya, planning saya insya Allah berkeinginan untuk melanjut S2 kalau Mhm bisa, di luar negeri, mhm. tepatnya itu di Swiss, Iya, dengan salah satu jurusan di antaranya mungkin geografi sosial, oke. geografi pendidikan, Mhm atau geografi, eee, pertanian, mhm mhm. untuk di sana gitu Oke mendapatkan oke. beasiswanya. Sudah ada pilihan universitasnya? Saya ingin ke Zurich, Zurich, di Universitas sana, Zurich ya? heeh, Zurich. Kemudian sudah ada contact person? Udah tanya-tanya sih, Oke. terus diminta untuk, persiapan semua berkas, Heeh. mengikuti seleksi dan Mhm. salah satu yang paling utama itu punya proposal rancangan. Iya, itu dibikin. Saya kira Mhm, karena kualitas kamu pandai membuat proposal, insya Allah mudah, kan gitu ya. bismillah. Cuman yang penting sekarang ini pertama adalah dijalin komunikasi lebih intens Mhm, dengan kontak personnya tadi. Kemudian ya lebih intens juga untuk mencari informasi tentang beasiswa, kan iya, gitu. Karena ke sana harus butuh beasiswa kan gitu. betul. Saya doakan semoga sukses Mbak untuk melangkah ke sana ya, untuk Amin. meniti karir ke depan nanti. Sekarang saya ingin Mbak Kurnia memberikan saran-saran kepada, para netizen, mudah-mudahan Ya, terinspirasi oleh pengalaman Mbak Kurnia. baik. Silakan. Ini mungkin akan berbeda ya dengan semua orang, tapi dari saya ada sedikit saran. Yang pertama, apapun yang kalian lakukan ini harus yang kalian senangi. Mhm, Kalau kalian ingin mengikuti jejak saya sebagai seorang peneliti, ya ikuti gitu. mhm, Karena kalian senang, jangan karena iya, terpaksa. mhm, Yang kedua adalah konsisten, mhm, konsisten terus walaupun bakal naik turun gitu kehidupan gitu. Terus yang selain konsisten, kalian juga harus punya bonding, bonding ya, ya, bersama dengan orang yang akan menjadi motivator kalian gitu. oke, dengan support sistemnya. Ya, betul. Oke Kalau oke. saya adalah keluarga, Heeh, apapun keinginan saya selalu bilang ke keluarga. Karena oke, karena ketika kalian sudah connect dengan itu, even semua orang benci sama kalian, heeh, kalian cuma akan bisa melihat
keluarga saya. Yang Iya, mendukung, yang senantiasa mendukung, setia heeh. untuk mendukung, kan gitu? Ya, Ah, ya, gitu. oke. Kalau itu ada 3 tips dari saya, Terima saran. kasih, akan sangat bermanfaat itu. Yang pertama adalah, fokus kepada passion-nya Ya, tadi yang betul disuka passion, apa, Pak. kemudian yang kedua adalah konsistensi Konsisten, di dalam betul-betul mengembangkan passion-nya tadi, betul, kemudian yang ketiga, betul-betul bonding dengan support system-nya dengan betul. sebaik-baiknya tadi. Begitu saya kira. Terima kasih Mbak Kurnia sudah memberikan saran kepada para netizen dan juga sudah berbagi pengalaman dengan netizen. Kami betul-betul mendoakan semoga ke depan Amin, nanti karir yang akan ditempuh oleh Mbak Kurnia ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amin, sukses dan amin. dilancarkan Ya, semua urusannya ke depan nanti. amin. Terima Beg kasih juga Bapak untuk terima kesempatannya. terima kasih sama-sama. Ya, begitulah kira-kira apa yang bisa kita bahas dengan Mbak Kurnia, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat untuk kita semuanya dan memberikan, pahala yang berlipat ganda kepada Mbak Kurnia nanti kan gitu, Amin. karena sudah berbagi pengalaman tadi. Ya, Tetap stay di media sosial kami, tetap follow media sosial kami di, Facebook, kemudian, TikTok dan Instagram. Begitu saya kira, kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.